alhamdulillah kalau semuanya sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran pada hari ini dapat diterima oleh kalian dan dapat tersampaikan dengan baik. Doa dimulai. Selesai. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Pada nama yang Bapak panggil, silakan Bapak hadir. Penny Member Hadir. Eka Monika Hadir. Miranda Hadir. India Hadir Pak. Dewi. Hadir. Baiklah, hadir semua ya. Iya Pak. Nah, baiklah. Minggu lalu kan kita telah belajar materi tentang kalor, perpindahan kapasitas kalor, asas Black. Nah, minggu lalu kan Bapak juga telah memberi tugas kalian untuk membaca sekilas tentang materi hari ini, yaitu perpindahan. Halo. Apa kalian sudah membaca terlebih dahulu di rumah? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Baiklah, Bapak terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada sore hari ini. Yang pertama yaitu melalui penjelasan dari Bapak, kalian dapat mengetahui konsep perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan melalui penjelasan dari Bapak, kalian dapat mengelompokkan apa itu perpindahan dari konduksi, konveksi, dan radiasi dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu melalui penjelasan dari Bapak, kalian dapat mengklasifikasikan apa yang perpindahan kalor yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum kita masuk ke perpindahan kalor, Bapak ingin merefleksi terlebih dahulu pembelajaran minggu belakang, yaitu kalor. Apakah masih ada yang ingat apa itu kalor? Ayo, apa itu kalor? Perubahan energi dari Ya. suatu sistem yang bersuhu tinggi ke sistem yang lebih rendah, yang bersuhu lebih rendah. Benar sekali. Jadi kalor merupakan energi yang berpindah dari sistem yang bersuhu tinggi ke sistem yang bersuhu lebih rendah. Nah, anak-anak tahu tidak kalor yang paling besar di bumi apa? Sumber kalor yang paling besar di bumi apa? Belum Pak. Belum ya? Belum. Nah, sedikit Bapak kasih tahu. Jadi sumber kalor yang paling besar di bumi itu adalah matahari. Nah, selanjutnya ada juga kalor buatan seperti api dan energi listrik. Nah, sebelum kita masuk ke materi perpindahan kalor, Bapak ada sebuah lilin dan sepotong besi serta korek api. Coba salah satu di antara kalian maju terlebih dahulu untuk mengikuti demonstrasi dari Bapak. Ayo. Nah, ketika anggap saja ini adalah sumber kalor, yang dimana kalor tadi adalah Perubahan energi dari sistem yang bersuhu tinggi ke sistem yang lebih rendah. Nah, anggap saja besinya ini adalah sebuah sistem yang dimana besi ada memiliki dua ujung. Yang anggap saja yang pertama ujung A dan yang kedua ujung B. Ketika kita panaskan ujung A ke sumber kalor, coba dipegang. Sedikit hangat.
sedikit terasa hangat di ujung yang di B. B. Nah, hal ini disebabkan karena kalor yang ada di hasil pemanasan dari kalor tadi merambat ke melewati sistem menuju ke ujung B. B karena perbedaan suhu antara kedua sistem. Hal ini disebut dengan perpindahan kalor. Bagus sekali. Silakan duduk. Nah, perpindahan kalor. Tadi kan telah ada demonstrasinya. Jadi perpindahan kalor itu apa? Kalau menurut kalian? Perpindahan kalor itu apa? Perubahan suatu sistem dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kurang tepat. Jadi Bapak sedikit meluruskan ya. Tadi jawabannya sudah mengarah ke perpindahan kalor, tetapi masih agak lebih ditekankan lagi. Jadi perpindahan kalor itu adalah kalor yang berpindah dari sistem yang bersuhu tinggi ke sistem yang bersuhu rendah. ke sistem yang bersuhu lebih rendah. Nah, apakah kalian tahu apa saja sih jenis-jenis perpindahan kalor yang ada di dalam kehidupan sehari-hari? Kalian kan pernah belajar di SMP tentang perpindahan kalor itu sendiri, meskipun jangkauannya tidak begitu luas. Sudah? Ada yang bisa menyebutkan ada berapa jenis perpindahan kalor? Ada 3 jenis perpindahan kalor. Jenis yang pertama apa? Perpindahan kalor konduksi atau Perpindahan kalor tanpa disertai partikel. nama lain dari konduksi apa? Belum tahu Pak. Nah, perpindahan kalor konduksi ini biasa juga disebut oleh para fisika, yaitu perpindahan kalor secara antara. Yang kedua, perpindahan kalor secara apa? Konveksi atau perpindahan kalor secara aliran. Yang ketiga yaitu perpindahan kalor Secara radiasi. secara radiasi atau pancaran. Bagus sekali. Nah, dari ketiga perpindahan kalor ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu perpindahan kalor secara konduksi. Yang A ya, perpindahan kalor secara Konduksi. Coba Bapak mau tanya, apakah ada yang tahu
pengetahuan tekanan? Belum, Pak. Belum ya? Jadi Bapak jelaskan sedikit kepada kalian, nanti Bapak akan beri contoh. Perpindahan kalor secara konduksi itu adalah perpindahan kalor yang dimana perpindahan kalor dari suatu sistem ke sistem lain tanpa disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Nah, Bapak tulis dulu. Jadi perpindahan kalor itu dipengaruhi oleh berbagai jenis macam variabel. Yang pertama yaitu panjang kawat, luas kenapang, suhu satu sistem, benar kan? Dan konduktivitas suatu benda. Perpindahan kalor secara konduksi oleh karena tidak diikuti oleh partikel zat perantaranya, perpindahan kalor secara konduksi maka terjadi pada benda yang bersifat apa? Padat. Bersifat apa tadi? Padat. Nah, seperti contoh yang kita lakukan tadi ketika sebuah sumber kalor yang tadi yaitu lilin memanaskan sebuah ujung logam, anggap saja logam ini logam A dan ini logam B. Ketika logam A dipanaskan oleh kalor dengan suhu tertentu, maka logam A yang di ujung A otomatis akan panas. Nah, ketika logam A ini panas, maka lama-kelamaan logam A ini akan kalor pada logam A ini akan merambat ke ujung pada logam B. Dan perambatan kalornya ini dipengaruhi oleh panjangnya logam. Beri contoh perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. Ketika kalian menghidupkan mesin kendaraan bermotor, kalian di rumah kan ada kendaraan bermotor masing-masing kan? Ya. Seperti motor atau mobil. Nah, ketika kalian menghidupkan mesinnya, mesin itu akan mengeluarkan kalor kan, yang berupa panas. Nah, panas itu akan dialirkan melalui knalpot. Perambatan panas dari mesin ke knalpot itulah yang dinamakan perambatan kalor, perpindahan kalor secara konduksi. Benar sekali. Nah, adapun besar laju perpindahan kalor secara konduksi.
besar laju perpindahan kalor secara produksi atau laju perpindahan kalor secara produksi dapat kita tuliskan dengan A sama dengan kalor yang berpindah per satuan waktu, atau juga dapat ditulis dengan KA delta T per R atau panjang batang atau panjang sistem, yang dimana H adalah laju kalor, laju perpindahan kalor dengan satuan joule per sekon. Q adalah kalor yang berpindah dengan satuan joule. E adalah waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan kalor dengan satuan sekon, dan K merupakan konduktivitas termal benda atau sistem, yang dimana setiap sistem memiliki konduktivitas yang berbeda-beda. Delta T merupakan perubahan suhu. A merupakan luas penampang. Nah, jika dilihat dari rumus ini, H sama dengan I per T, maka kita dapat menarik pemikiran di mana laju perpindahan kalor sebanding lurus dengan kalor yang berpindah atau T, dan berbanding terbalik dengan waktu untuk memindahkan kalor. Maka semakin besar kalor yang berpindah, maka akan semakin besar laju perpindahan. Sebaliknya, semakin besar waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan kalor, maka akan semakin kecil juga laju perpindahan kalor. Nah, sama juga dengan rumus yang ini. Apakah ada yang bisa membaca rumus ini dengan bahasa matematisnya? Belum ya? Jadi, jika dibaca dengan bahasa matematis, ini adalah laju perpindahan kalor berbanding lurus dengan konduktivitas termal, luas penampang suatu sistem, dan sistem suatu benda. Perubahan suhu suatu benda, serta berbanding terbalik dengan panjang dari sistem itu sendiri. Jadi semakin besar konduktivitas benda, maka laju perpindahan kalor akan semakin besar juga. Demikian juga dengan penampangnya, semakin besar luas penampangnya, maka kalor yang berpindah akan semakin besar. Begitu juga dengan perubahan suhu, semakin tinggi perubahan suhunya, maka semakin besar juga laju kalornya. Semakin akan tetapi ketika panjang suatu sistem atau L-nya yang diperbesar atau yang sangat panjang, maka otomatis
laju perpindahan kalor akan semakin kecil karena L-nya sangat besar atau sangat panjang. Baiklah, Bapak akan memberikan contoh soal terkait dengan perpindahan kalor secara konveksi. Contoh soal yang pertama, sebuah jendela kaca dalam suatu ruangan, tingginya 2 meter, lebar 2 meter, dan tebal 6 mm. Suhu di dalam permukaan kaca adalah 27 derajat Celcius dan di luar permukaannya adalah 30 derajat Celcius. Nah, jika konduktivitas termalnya sama 8 kali 10 minus 1 meter Kelvin. Pertanyaannya, tentukan kalor yang mengalir dalam ruangan. Nah, jika dilihat dari contoh soal ini, hal yang pertama kali kita harus lakukan yaitu mencari apa saja yang diketahui. Nah, di soal ini diketahui tadi kan suatu ruangan tingginya 2 meter dan lebarnya 1,5 meter. Lebar 2 meter dan panjang 1,5 meter itu jika dikaitkan dengan kalor tadi akan menjadi apa? Luas ke menampang. Luas menampang, panjang kali lebar. Panjang kaca dan lebar kaca. Yaitu 2 meter kali 1,5 meter. Sama dengan 3 meter per persegi. Nah, untuk panjang kalornya yaitu 6 mm, L-nya 6 mm. Jika kita konversikan ke meter jadi berapa? 6 kali 10 pangkat minus 6 kali 10 pangkat minus 2. minus 2 atau minus 3? Minus 3 meter. Nah, diketahui tadi kan suhu di luar ruangan, di luar permukaan kaca 30 derajat Celcius dan di dalam permukaan kaca 20 derajat Celcius. Itu koefisien apa? Perubahan suhu. Perubahan suhu itu ya T2 kurang T1 yaitu 30 derajat Celcius 30 derajat Celcius dikurang 27 derajat Celcius dengan 3 derajat Celcius sama dengan 3 derajat Celcius.
tadi. Selanjutnya kita menentukan apa yang ditanyakan. Nah, ditanyakan di dalam soal ini tadi apa yang ditanyakan? Kalor yang mengalir dalam ruangan atau A, atau juga I per, atau juga K A kali delta T per L. Agar lebih mudah kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu K A delta T per L. Kita masukkan angka-angkanya. K tadi 8 kali 10 minus 1 dikali 3 meter kuadrat persegi dikali perubahan suhunya berapa? 10 derajat Celcius per L nya tadi berapa? 6 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kita kalikan dulu yang atas. 8 kali 3 kali 10 24 kali 240 kali 10 minus 1 per 6 kali 10 minus 3. Terus 240 jika dicoret nolnya jadi 24 saja kan? 24 per 6 kali 10 minus 3 sama dengan 24 kali 6 berapa? 4 kali 10 pangkat minus pangkatnya naik ke atas jadi ya 3, jadi 4 kali 10 pangkat 3 atau 4000 Joule. Jadi kita dapat kalor yang mengalir dalam ruangan yaitu 4000 Joule. Baiklah anak-anak, untuk perpindahan kalor yang selanjutnya yaitu konveksi. Nah, di sini konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel pengantarnya. Apakah anak-anak ada yang bisa menyebutkan contoh perpindahan kalor secara konveksi? Belum ya. Jadi perpindahan kalor secara konveksi itu ya contohnya ketika kita memasak air. Ketika kita memasak air tersebut kan air yang panas di bawah akan berpindah ke atas dengan siklus tertentu. Nah, jadi perpindahan panas secara konveksi ini dibagi menjadi dua, yaitu konveksi bebas dan konveksi paksaan. Konveksi bebas yaitu konveksi yang dipengaruhi oleh perbedaan massa jenis zat. Yang di sini adalah zat cair. Nah, contohnya ketika kita memasak air tadi, ketika suhu air menjadi panas, otomatis dia akan lebih atas, berpindah ke atas oleh air yang lebih dingin kan, berpindah ke posisi yang dimana ketika kita memasak air yang telah panas di bawah lama-kelamaan akan bersiklus ke atas, dan yang dingin ke atas bersiklus ke bawah karena perbedaan massa jenis.
Dan yang kedua yaitu konveksi secara paksaan. Konveksi secara paksaan ini terjadi akibat perbedaan tekanannya. Nah, konveksi paksaan ini juga disebut dengan konveksi buatan karena konveksi ini dibuat atau dilakukan oleh manusia. Contohnya pada kipas angin dan pada air kondisioner atau AC. Nah, untuk menghitung laju perpindahan kalor pada konveksi sama dengan rumus konduksi tadi yaitu I per T. Tetapi untuk yang persamaan satunya lagi menggunakan persamaan H A delta T, yang dimana Q merupakan kalori yang berpindah, H ketetapan konveksi, H besar merupakan laju perpindahan, A merupakan luas penampang, delta T merupakan perbedaan suhu, dan T merupakan waktu yang dibutuhkan kalor untuk berpindah. Selanjutnya contoh soal untuk konveksi. Kita untuk lebih memahami konveksi, kita belajar contoh soalnya terlebih dahulu. Dapat tekan saja soalnya ya, nanti kita bahas. Soalnya suatu fluida dengan koefisien konveksi thermal 0,15 kalori memiliki luas penampang 5 meter persegi. Jika fluida mengalir di dinding dengan suhu 100 derajat Celcius, di dinding lainnya bersuhu 30 derajat Celcius, kedua dinding tersebut sejajar. Berapakah kalor yang dirambatkan? Hal yang pertama kita lakukan yaitu mengidentifikasi besaran-besaran yang ada pada soal atau bisa disebut diketahui. Yang pertama diketahui tadi koefisien konveksi atau tadi disebut H kan? H kecil. Hanya tadi 0,15 kal per meter kuadrat sekon Celcius. T satunya sama dengan 100 derajat Celcius. T2 sama dengan 30 derajat Celcius. Nah, untuk mencari delta T maka kita harus mengurangkan suhu yang tinggi ke suhu dikurang suhu yang lebih rendah, di mana T1 dikurang T2. Jadi 100 kurang 30 sama dengan 70 derajat Celcius. Dan luas penampangnya sama dengan 5 meter persegi. Nah, ketika yang kita sudah dapat, yang ditanya tadi apa? Kalor yang dirambatkan. Jadi kalor yang dirambatkan itu H kan? I per T atau H delta T. Nah, kita pakai rumus yang ini, yang HA delta T. Masukkan variabel ini di dalam sini. H berapa? 0,15 dikali A-nya tadi 5 dikali delta T berapa tadi? 70. Maka didapatkan hasil kalor yang merambat pada
ini adalah 52,5 Joule per second. Apakah sudah mengerti? Ngerti. Baiklah. Nah, untuk bagian yang ke C atau perpindahan kalor yang ketiga, yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Apakah anak-anak tahu perpindahan kalor secara radiasi itu perpindahan kalor secara apa? Perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ya, benar sekali. Perpindahan kalor secara radiasi itu adalah perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, perpindahan kalor secara radiasi ini oleh karena dia merupakan perpindahan kalor dengan cara gelombang elektromagnetik, dia tidak membutuhkan zat perantara untuk merambat. Jadi dia langsung dari sumber kalor ke sistemnya, tidak memerlukan media perantara untuk merambat. Nah, contohnya dari perpindahan kalor secara radiasi ini yaitu radiasi dari matahari yang sampai ke bumi dan radiasi dari sinar cahaya lampu. Nah, untuk menghitung kalor yang mengalir tiap satuan waktu, kita menggunakan rumus H sama dengan I per T, atau juga H sama dengan E sigma A T pangkat 4, yang dimana A merupakan laju perpindahan yaitu Joule per sekon, I merupakan kalor perpindahannya yaitu Joule, T yaitu waktu yang dimana yaitu sekon, A merupakan luas penampang meter kuadrat, delta T merupakan perubahan suhu yang dimana satuannya Kelvin, emisivitas benda yang dimana nilai emisivitas benda ini lebih kecil, lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1 di setiap kejadian. Nah, sedangkan sigma merupakan tetapan Boltzmann, yang dimana tetapan Boltzmann merupakan yaitu 5,67 kali 10 pangkat minus 8. Selanjutnya Bapak akan memberikan contoh soal dari perpindahan kalor secara radiasi. Soalnya tolong ditulis, Bapak bacakan saja supaya kita bisa. Contoh soal secara radiasi. Contoh soalnya yaitu pada suhu 200 derajat Kelvin, sebuah benda memancarkan energi sebesar 480 Joule per sekon. Nah, berapakah energi yang dipancarkan benda tersebut pada suhu 300 derajat Kelvin? Pertanyaannya cukup mudah ya? Ya. Nah, untuk menjawab ini sama seperti contoh soal yang lain-lainnya tadi, kita harus mengetahui apa dulu yang diketahui dari soal tersebut. Tadi soal berbunyi benda bersuhu 200 derajat Kelvin, berarti T1 sama dengan 2000 derajat Kelvin, menghasilkan energi sebesar 480 Joule per sekon. Hanya A besar sama dengan 480
Joule per second. Nah, untuk T2-nya yaitu 3000 derajat Kelvin. Dan yang ditanya tadi, berapakah energi yang dikeluarkan, dihasilkan ketika benda bersuhu 3000 derajat Kelvin? Berarti H2. Benar kan? Ya. Kita ketahui rumusnya terlebih dahulu. Tadi rumus dari radiasi yaitu H sama dengan I per T atau E sigma A T pangkat 4. Nah, kita memakai rumus yang ini. Oleh karena ini merupakan soal persamaan, jadi kita menggunakan rumus H1 per H2, yang dimana E T pangkat 4 dan E1 E2 sigma 2 A2 T2 pangkat 4. Nah, berhubung yang ini sama semua, bisa kita coret. Jadi H1 per H2 dengan T1 pangkat 4 per T2 pangkat 4. Kita masukkan angkanya. H1 tadi berapa? 480 Joule per second. H per H2. T1 2000 Kelvin 2000 pangkat 4 dan H2 3000 pangkat 3000 pangkat 4. Untuk mempermudah kita coret nolnya.4. Sama-sama kita coret. Jadi tinggal 480 Joule per second H2 2 pangkat 4 3 pangkat 4. Kita kalikan silang. Kita pangkatkan terlebih dahulu ya. Ya. 480 H2 per H2 sama dengan 2 pangkat 4 berapa? 16 kan? 3 pangkat 4 81. Nah, kita kali silang. Sebelumnya untuk lebih mempermudah kita sama-sama bagi yang atas menjadi bagi 16. 480 bagi 16 sama dengan 30. Jadi ini tinggal 1, ini tinggal 30. H2 kali 1 30 kali 81. Jadi H2 sama dengan 2430 Joule per second. Jadi energi yang dihasilkan dari suhu 3000 derajat Kelvin adalah 2430 Joule per second. 2430 Joule per second. 30 Joule per second. Jadi semakin besar suhunya, maka energi yang dihasilkan akan semakin besar. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini paham? Sudah paham belum? Sudah. Baiklah, kalau sudah, Bapak rasa pelajaran hari ini kita
kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, kalian baca materi untuk minggu depan di rumah. Bapak tugaskan kalian untuk membaca materi minggu depan tentang gas ideal. Dan kalian kerjakan uji kompetensi 3 pada halaman 184 mengenai perpindahan kalori ini ya, untuk memperdalam pemahaman kalian. Ya. Minggu depan dipukul ke ketua kelasnya. Mengerti? Ngerti. Nah, kalau mengerti, Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita telah belajar dengan baik, dan semoga ilmu yang Bapak sampaikan tadi dapat kalian serap dengan baik. Amin. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, Bapak tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan